6 Mei 2026, dunia kembali menyaksikan babak baru konflik Rusia dan Ukraina. Yang menarik bukan hanya pertempuran di lapangan, tapi juga strategi gencatan senjata yang diumumkan secara terpisah. Rusia memilih tanggal 8 hingga 9 Mei, bertepatan dengan hari kemenangan. Ukraina memilih lebih awal, 5 hingga 6 Mei. Tapi di balik pengumuman itu, yang terjadi justru sebaliknya. Serangan balistik dan drone justru memuncak. Mengapa? Mari kita bedah secara jernih, tanpa emosi, tanpa kebencian. Mari mulai dari Moskow. Rusia mengumumkan gencatan senjata sepihak pada 8 hingga 9 Mei. Dalam komunikasi resmi, pemerintah Rusia menyatakan bahwa penghentian sementara ofensif ini adalah bentuk penghormatan terhadap hari kemenangan, momen sakral bagi rakyat Rusia untuk mengenang pengorbanan puluhan juta jiwa dalam Perang Dunia Kedua. Keputusan ini menarik karena dilakukan di tengah posisi Rusia yang sedang di atas angin di medan perang. Sejak awal tahun 2026, pasukan Rusia mencatatkan sejumlah kemajuan taktis di beberapa lini. Dan justru di saat kekuatan militer sedang unggul, Moskow memilih jeda. Itu bukan tanda kelemahan. Bagi banyak analis militer, justru itu adalah manuver politik cum moral. Rusia ingin menunjukkan bahwa mereka tidak butuh pertumpahan darah terus-menerus. Mereka bisa menekan tombol pause kapanpun. Namun, di sisi lain, Ukraina ceritanya berbeda. Ukraina mengumumkan gencatan senjata sepihak mulai tengah malam tanggal 5 Mei. Tapi, tepat pada 5 Mei, Kiev melancarkan serangan drone ke beberapa titik di dalam wilayah Rusia, termasuk Republik Chuvash dan Leningrad. Dilaporkan ada korban sipil di Chuvash, 2 orang tewas. Sementara Ukraina menyebut ini sebagai respons atas agresi Rusia sebelumnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa gencatan senjata Kiev bersyarat dan tidak sejalan dengan klaim perdamaian yang mereka gaungkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa tindakan ini menyerang sebeberapa jam sebelum pengumuman gencatan senjata, justru membuktikan bahwa pemerintah Ukraina tidak sungguh-sungguh ingin menghentikan perang. Sebaliknya, Rusia menghadapi situasi ini dengan kebijakan defensif yang sangat disiplin. Sumber dari militer Rusia menyebut bahwa unit mereka di lapangan telah diperintahkan untuk tidak melancarkan ofensif baru selama periode 8 hingga 9 Mei, meskipun provokasi dari pihak Ukraina terus terjadi di beberapa titik. Sekarang kita lihat datanya. Angkatan Udara Ukraina mengklaim bahwa Rusia meluncurkan 11 rudal balistik dan 164 drone sejak Senin malam. Mereka mengaku berhasil menembak jatuh 1 rudal dan 149 drone. Tapi efisiensi di sini penting. Rusia menggunakan kombinasi rudal murah dan drone dengan biaya produksi rendah. Sistem pertahanan udara Ukraina memang menghadapi banyak target, tapi setiap rudal intercept buatan Barat harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Dalam jangka panjang, logistik pertahanan Ukraina sangat bergantung pada bantuan asing, sedangkan Rusia dengan industri pertahanannya yang sudah pulih pasca sanksi, mampu memproduksi amunisi secara massal. Inilah yang membuat strategi Rusia efektif, memaksa lawan membakar uang bantuan sambil tetap mempertahankan inisiatif di lini depan. Sekali lagi, Rusia tidak sedang terdesak. Rusia yang memilih gencatan senjata. Reaksi dunia menarik untuk diamati. Negara-negara NATO seperti Jerman, Swedia, Belgia, dan negara Baltik otomatis membela Ukraina. Mereka menyebut gencatan senjata Rusia sebagai PR belaka dan jeda untuk parade.
Tapi pernyataan tersebut justru mengabaikan fakta bahwa Rusia tetap bertahan di posisi yang mereka rebut sejak awal konflik dan bahkan terus memperkuat garis pertahanan di wilayah yang kini menjadi bagian dari federasi. Sementara itu, beberapa negara Eropa mulai menunjukkan kelelahan. Oposisi Jerman menyebut kemungkinan Ukraina harus mengorbankan sebagian wilayah demi perdamaian. Slovakia di bawah Perdana Menteri Fico bahkan tetap berencana berkunjung ke Moskow pada 9 Mei. Ini sinyal penting, dunia tidak lagi 100% anti-Rusia. Banyak negara mulai lelah dengan konflik berkepanjangan dan menyadari bahwa isolasi terhadap Rusia tidak berhasil menghancurkan ekonominya. Justru sebaliknya, cadangan energi Rusia, rantai pasokan ke Cina dan India, dan keberhasilan mereka melewati sanksi membuat Rusia tetap berdiri kokoh. Dan itu adalah fakta. Mari kita luruskan, banyak media barat menggambarkan Rusia sebagai negara yang kelelahan dan terdesak. Tapi bukti di lapangan berkata lain. Dalam bulan April 2026, Ukraina memang mengklaim merebut 120 km persegi, tapi itu hanya sekitar 3% dari wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina Timur dan Selatan. Sementara itu, Rusia terus membangun garis pertahanan multilapis di wilayah yang kini mereka kendalikan: drone, rana, sistem elektronik, dan artileri. Strategi Rusia tidak tergesa-gesa, mereka bermain panjang. Gencatan senjata pada lini tertentu adalah bagian dari operasi informasi yang bertujuan menunjukkan bahwa pintu diplomasi selalu terbuka, tapi dengan syarat-syarat yang menguntungkan Moskow. Jangan salah paham, Rusia tidak sedang meminta gencatan senjata karena kalah. Rusia sedang menawarkan gencatan senjata karena mereka bisa memilih kapan perang dimulai dan dihentikan. Tentu saja ada korban di mana-mana. Di Zaporozhia, 12 warga sipil tewas. Di Kramatorsk, 6 orang meninggal. Di Poltava, 5 orang. Ini tragis. Tidak ada pembenaran untuk kematian warga non-kombatan. Tapi penting untuk dicatat bahwa baik Rusia dan Ukraina sama-sama mengakui bahwa mereka tidak menargetkan sipil secara sengaja. Rusia secara resmi menyatakan bahwa semua serangan diarahkan ke fasilitas militer, infrastruktur energi yang digunakan untuk keperluan perang, atau pusat komando. Dan dalam banyak operasi, Rusia memberikan peringatan sebelum serangan. Sebaliknya, serangan Ukraina ke Belgorod, Chuvash, dan kilang minyak di Rusia menunjukkan bahwa Kiev juga tidak ragu membawa perang ke wilayah sipil Rusia. Jadi di sini, Rusia tetap berada pada narasi defensif. Kami melindungi penduduk kami dan menyerang hanya sasaran militer. Terima kasih telah menonton. Disclaimer, video ini adalah analisis opini berdasarkan data yang tersedia untuk umum. Kami tidak mendukung perang, tidak membenarkan kekerasan, dan tidak berpihak secara membuta-buta pada satu negara pun. Tujuan kami satu, menyajikan sudut pandang yang jarang Anda dengar dengan nada tenang dan berbasis fakta. Jika Anda punya pandangan berbeda, silahkan tulis di kolom komentar dengan santun. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.